Coba bayangkan sebuah turnamen yang mempertemukan stadion berusia lebih dari 100 tahun dengan stadion modern berteknologi tinggi. Dari Stadion Wembley yang legendaris hingga stadion baru Everton di tepi dermaga Liverpool, semuanya akan menjadi saksi pertarungan para pemain terbaik Eropa pada Euro 2028. UEFA Euro 2028 bukan sekedar kejuaraan sepak bola biasa. Turnamen ini juga menjadi perayaan sejarah, budaya, dan kecintaan masyarakat Britania Raya serta Irlandia terhadap olahraga paling populer di dunia ini. Jutaan penggemar diperkirakan akan memadati stadion, sementara miliaran orang lainnya menyaksikan pertandingan dari berbagai penjuru dunia. Awalnya UEFA merencanakan penggunaan 10 stadion di 5 negara, termasuk Irlandia Utara melalui Casement Park di Belfast. Namun karena proyek pembangunan stadion tersebut mengalami kendala pendanaan dan keterlambatan, akhirnya Euro 2028 akan digelar di 9 stadion yang tersebar di Inggris, Wales, Skotlandia, dan Republik Irlandia. Sebanyak 24 negara akan memperebutkan gelar juara melalui 51 pertandingan. Stadion Millennium Cardiff akan menjadi tuan rumah laga pembuka, sementara Stadion Wembley dipercaya menggelar partai final yang akan menentukan raja sepak bola Eropa berikutnya. Selengkapnya, berikut adalah 9 stadion tuan rumah Euro 2028. Stadion pertama dalam daftar ini adalah Villa Park, markas Aston Villa yang terletak di kota Birmingham. Stadion bersejarah ini pertama kali dibuka pada tahun 1897 dan telah menjadi bagian penting dari perkembangan sepak bola Inggris selama lebih dari 1 abad. Menjelang Euro 2028, kapasitas Villa Park ditargetkan mencapai sekitar 50.000 penonton setelah proses renovasi dan pengembangan fasilitas. Stadion ini sebelumnya pernah digunakan pada Euro 1996 dan menjadi lokasi berbagai semifinal Piala FA. Berikutnya adalah Aviva Stadium yang berada di ibu kota Republik Irlandia, yaitu kota Dublin. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 di lokasi bekas Lansdowne Road yang merupakan stadion internasional tertua di dunia yang masih digunakan hingga awal abad ke-21. Aviva Stadium memiliki kapasitas sekitar 51.000 penonton. Selama penyelenggaraan Euro 2028, UEFA akan menggunakan nama Dublin Arena karena aturan mengenai sponsor komersial. Selain menjadi kandang tim nasional sepak bola Republik Irlandia, stadion ini juga dipakai untuk pertandingan rugby internasional dan berbagai konser musik berskala besar. Desain atapnya yang unik menjadikannya salah satu stadion paling modern di Eropa. Hampden Park merupakan stadion nasional Skotlandia dan salah satu arena olahraga paling bersejarah di dunia. Stadion ini dibuka pada tahun 1903 dan pernah mencetak rekor jumlah penonton terbanyak untuk pertandingan sepak bola internasional. Saat ini, kapasitas Hampden Park mencapai sekitar 51.866 penonton. Stadion ini telah berkali-kali menjadi tuan rumah final kompetisi Eropa, pertandingan internasional besar, serta digunakan dalam berbagai ajang olahraga multinasional. St. James Park berdiri megah di pusat kota Newcastle dan menjadi kandang bagi Newcastle United sejak tahun 1892.
Dengan kapasitas sekitar 52.264 penonton, stadion ini dikenal memiliki salah satu atmosfer terbaik di dunia sepak bola. Salah satu wajah baru dalam Euro 2028 adalah stadion baru milik Everton yang saat ini dikenal sebagai Hill Dickinson Stadium. Stadion ini dibangun di kawasan Bramley Moor Dock, Liverpool dan mulai digunakan pada tahun 2025. Kapasitasnya mencapai sekitar 52.769 penonton. Kehadiran stadion baru ini menandai berakhirnya era Goodison Park yang telah menjadi kandang Everton selama lebih dari 130 tahun. Letaknya yang berada di tepi pelabuhan memberikan pemandangan yang unik dan berbeda dari stadion sepak bola lainnya. Euro 2028 akan menjadi turnamen internasional besar pertama yang digelar di stadion ini. Etihad Stadium awalnya dibangun untuk Commonwealth Games 2002 sebelum kemudian diubah menjadi markas Manchester City. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2002 dan menjadi salah satu pusat perkembangan sepak bola modern di negara Inggris. Setelah proyek perluasan kapasitas selesai, stadion ini diperkirakan mampu menampung sekitar 61.470 penonton. Dalam 2 dekade terakhir, Etihad Stadium berkembang menjadi simbol transformasi Manchester City yang menjadi salah satu klub terbesar dunia. Fasilitas modern dan teknologi mutakhir yang dimilikinya membuat stadion ini layak menjadi panggung pertandingan Eropa. Dibuka pada tahun 2019, Tottenham Hotspur Stadium termasuk salah satu stadion tercanggih di dunia. Stadion ini menggantikan White Hart Lane yang legendaris dan memiliki kapasitas sekitar 62.850 penonton. Stadion ini tidak hanya digunakan untuk sepak bola, tetapi juga pertandingan NFL, konser musik internasional, dan berbagai acara olahraga lainnya. Principality Stadium di Cardiff merupakan stadion nasional Wales yang dibuka pada tahun 1999. Sebelumnya, stadion ini dikenal luas dengan nama Millennium Cardiff Stadium. Dengan kapasitas sekitar 73.931 penonton, stadion ini menjadi salah satu arena terbesar di Britania Raya. Salah satu keunggulan utamanya adalah atap yang dapat dibuka dan ditutup sesuai kondisi cuaca. UEFA telah menetapkan Principality Stadium sebagai lokasi pertandingan pembuka Euro 2028. Keputusan ini menjadi momen bersejarah bagi negara Wales, karena untuk pertama kalinya negara ini akan membuka turnamen sepak bola terbesar di Eropa. Puncak daftar terdapat Wembley Stadium yang merupakan stadion terbesar dalam penyelenggaraan Euro 2028. Stadion modern ini dibuka pada 2007 sebagai penerus Wembley lama yang menjadi ikon sepak bola dunia. Dengan kapasitas sekitar 90.000 penonton, Wembley merupakan stadion terbesar di Inggris dan terbesar kedua di Eropa setelah Camp Nou. Pada Euro 2028, stadion ini kembali dipercaya menggelar semifinal dan partai final. Lengkungan baja raksasa yang menjadi ciri khasnya telah menjadikan Wembley sebagai salah satu simbol olahraga paling dikenal di planet bumi. Banyak yang bertanya mengapa stadion besar seperti Old Trafford dan Anfield tidak masuk dalam daftar tuan rumah Euro 2028. Old Trafford tidak dipilih karena Manchester sudah diwakili oleh Etihad Stadium yang dianggap lebih sesuai dengan persyaratan teknis dan rencana pengembangan jangka panjang.
Sementara itu, Anfield tidak diajukan sebagai kandidat utama oleh pihak penyelenggara karena sudah diwakili oleh stadion baru Everton yang dinilai mampu memberikan pengalaman berbeda sekaligus memperkenalkan fasilitas modern terbaru di negara Inggris. Lalu bagaimana dengan Emirates Stadium milik Arsenal? Kota London sudah diwakili oleh dua stadion besar, yaitu Tottenham Hotspur Stadium dan juga Stadion Wembley. Bagi para penggemar, turnamen ini akan menjadi kesempatan langka untuk menyaksikan bagaimana stadion terbaik di Britania Raya dan Irlandia bersatu menyelenggarakan salah satu ajang olahraga terbesar di dunia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton.